selamatkan aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, dan Allah Ta'ala mengabulkan doa beliau dan menyelamatkan Suraqah hingga dia dapat berjalan. Namun sesaat kemudian Suraqah kembali menghunus pedangnya hendak membunuh beliau. Tapi sayang, bumi segera menelan kaki kudanya sampai ke pusarnya. Suraqah berkata, "Tolong selamatkan aku. Setelah itu aku tidak akan mengulanginya lagi." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa hingga Allah Ta'ala menyelamatkan Suraqah. Lantas Suraqah turun dari kudanya, pergi menghampiri unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari depan, lalu duduk dan berkata, "Wahai Muhammad, siapakah Tuhanmu sehingga dia memiliki kekuasaan seperti ini? Apakah dari emas?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menundukkan kepalanya dan diam sesaat. Kemudian malaikat Jibril turun dan berkata, "Katakan wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang semua makhluk bergantung kepadanya. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Katakan wahai Muhammad, dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan kamu dari jenis kamu sendiri berpasang-pasangan, dan jenis binatang ternak berpasang-pasangan pula. Dia menjadikan kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dan dialah yang Maha mendengar, lagi Maha melihat." Di suatu ketika, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di depan pintu Madinah. Tiba-tiba didatangkan jenazah seorang laki-laki. Lantas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah dia memiliki hutang?" Para sahabat menjawab, "Dia memiliki hutang 4 dirham ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Salatlah kalian atasnya. Sesungguhnya aku tidak akan mensolati orang yang memiliki hutang 4 dirham, lalu mati dan hutangnya belum dibayar." Kemudian malaikat Jibril alaihissalam turun dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Ta'ala menyampaikan salam untukmu dan berfirman, aku telah mengutus Jibril dengan berupa anak Adam dan melunasi hutang orang tersebut. Dia berfirman, berdirilah dan sholatilah dia, karena dia telah diampuni. Dan dia berfirman, barang siapa yang salat atas jenazah tersebut, maka Allah Ta'ala akan mengampuninya." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai saudaraku, wahai Jibril, dari manakah dia mendapat karamah seperti ini?" Malaikat Jibril alaihissalam menjawab, "Karena setiap harinya dia membaca surat Qul Huwallahu Ahad sebanyak 100 kali. Sebab di dalamnya menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala dan pujian kepadanya." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang membaca 1 kali seumur hidupnya, dia tidak akan keluar dari dunia hingga melihat tempat tinggalnya di surga, terutama bagi orang-orang yang membacanya setiap hari dalam salat 5 waktu. Maka Allah Ta'ala akan memberi syafaat kepadanya kelak di hari kiamat dan kepada semua kerabatnya yang berkewajiban untuk masuk neraka. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.